Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dalam mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan bersama saya Imam Trikarswadi selaku dosen pengampu di sesi ke-15. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan administrasi pemerintahan atau administrasi negara. Nah, administrasi pemerintah atau administrasi negara merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial yang lebih efektif dan efisien. Administrasi negara adalah atau seharusnya menyangkut perkembangan 4 macam teori. Yang pertama adalah teori deskriptif atau teori deskripsi struktur bertingkat dan berbagai hubungan dengan lingkungan kerjanya. Yang kedua adalah teori normatif atau nilai-nilai yang menjadi tujuan di bidang ini, yaitu alternatif keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi negara atau praktisi administrasi negara, dan apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan kepada para pelaksana kebijakan. Yang ketiga adalah teori asumtif, pemahaman yang benar terhadap realitas seorang administrator atau suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan atau model malaikat di birokrat. Yang keempat adalah teori instrumen atau peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan negara. Keempat teori tersebut secara bersama-sama membentuk 3 pilar administrasi negara: perilaku organisasi dan perilaku orang dalam organisasi kemasyarakatan, yaitu teknologi manajemen, kepentingan umum dalam hubungannya dengan pilihan etika seorang individu, dan berbagai masalah kemasyarakatan. Administrasi negara memang unik, yaitu mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dengan ilmu politik sebagai bapak ilmu administrasi negara atau dengan ilmu administrasi umum sebagai ibu dari administrasi negara dalam masalah perkembangan segi-segi tertentu, teori organisasi, dan teknik manajemen. Dan administrasi negara berbeda dengan ilmu politik dalam hal penekanannya pada perilaku dan struktur birokrasi serta metodologinya. Administrasi negara juga berbeda dengan ilmu administrasi dalam hal teknik evaluasi yang diterapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang tidak mencari untung atau non-profit organization, yang tidak sama dengan yang digunakan oleh organisasi swasta yang menguntungkan atau profit-making private organization, dan bahwa dalam organisasi yang mencari untung atau profit-seeking organization, pertimbangan kepentingan umum dibatasi dalam struktur pengambilan keputusan dan administrasi negara. Administrasi negara berkembang sebagai bidang akademis melalui rangkaian pergantian 5 paradigma yang tumpang tindih. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert T. Golembowski dalam tulisannya, tiap fase dapat dicirikan atas dasar pemilikan lokus atau fokusnya. Lokus adalah tempat bidang itu berada, dan lokus administrasi negara biasanya ada di birokrasi pemerintahan. Meskipun tidak selalu demikian, dan lokus tradisional ini sangat sering kabur. Adapun fokus adalah kekhususan dari bidang ini. Satu fokus administrasi negara telah menjadi kajian prinsip-prinsip administrasi tertentu, tetapi fokus disiplin ini telah berubah sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi negara. Diamati oleh Golembowski, paradigma administrasi negara dapat dimengerti melalui lokus atau fokusnya. Orang mungkin akan menentukan secara relatif jelas lingkungan akademinya, yang lain mungkin secara konseptual mengabaikan, dan begitu pula sebaliknya. Kita akan menggunakan anotasi Loci dan Foci dalam meninjau perkembangan intelektual administrasi negara. Oke, kita sekarang memasuki tentang masa awal ilmu administrasi negara. Secara luas, Woodrow Wilson meletakkan landasan bagi permulaan studi administrasi negara dalam karangannya yang berjudul The Study of Administration, yang dimuat dalam Political Science Quarterly pada 1987. Dalam studinya, Wilson melihat bahwa lebih sukar menjalankan suatu konstitusi daripada menyusunnya, dan mengajukan usul agar lebih banyak pikiran intelektual dalam mengemban manajemen negara.
Artikel Wilson itu telah menimbulkan berbagai penafsiran dari para sarjana sesudahnya. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Wilson yang mula-mula mengajukan dikotomi politik dan administrasi, pembedaan yang naif antara aktivitas politik dan administrasi dalam organisasi kemasyarakatan, akan membingungkan bidang ini pada tahun-tahun mendatang. Sarjana lain memberikan tanggapan bahwa Wilson adalah seorang yang sadar sepenuhnya bahwa administrasi negara pada dasarnya sedikit banyak bersifat politis, sebagaimana diuraikan secara jelas dalam artikelnya. Dalam kenyataannya, Wilson terlihat bersikap mendua tentang apa sebenarnya administrasi negara. Penekanan paradigma satu adalah pada lokus atau tempat administrasi negara seharusnya berada. Tegasnya Goodnow dan para pengikutnya berpendapat bahwa administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan. Adapun lembaga legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuanta administrasi. Fungsi dan tanggung jawab utamanya adalah menetapkan pelaksanaan tujuan negara. Legitimasi konseptual awal dari batasan locus center bidang ini dan kemudian menjadi masalah bagi kalangan akademisi dan praktisi yang dikenal sebagai dikotomi politik administrasi. Ungkapan yang menggambarkan perbedaan antara politik dan administrasi adalah tidak ada cara bagi anggota Partai Republik untuk membangun jalan. Dan penyebabnya adalah hanya akan ada satu cara yang sah mengembangkan termak, yaitu dengan pengaturan rencana secara administratif. Meskipun demikian, ada yang diabaikan dalam pernyataan tersebut, bahwa sesungguhnya ada cara bagi seorang anggota Partai Republik untuk menentukan apakah suatu jalan perlu dibangun untuk membeli tanah, memindahkan tempat tinggal orang-orang yang terkena penggusuran jalan, dan paling jelas ada cara bagi orang-orang Partai Republik untuk membuat kontrak bagi pembuatan jalan. Demikian juga seorang anggota Partai Demokrat Sosialis Liberal, bahkan seorang anarkis pun mempunyai cara untuk membuat keputusan administratif. Dalam meninjau kembali dikotomi politik administrasi, Goodnow dan pengikutnya memang paling naif. Akan tetapi hal itu akan berlalu sebelum diterapkan sepenuhnya di dalam tingkat administrasi negara. Administrasi negara mendapat perhatian serius lagi dari para sarjana selama periode ini sebagai akibat dari gerakan pegawai negeri yang terjadi di universitas-universitas di Amerika pada awal abad ini. Ilmu politik sebagaimana laporan yang diterbitkan oleh Komisi Pengajaran Pegawai Pemerintah pada Asosiasi Ilmu Politik memperhatikan latihan bagi persiapan warga negara yang profesional seperti dalam hukum dan jurnalisme, melatih tenaga-tenaga ahli dan mempersiapkan tenaga-tenaga spesialis untuk posisi atau jabatan pemerintahan, serta pendidikan bagi pekerjaan penelitian. Dengan demikian, administrasi negara jelas merupakan bagian dari ilmu politik. Pada tahun 1912, sebuah komite mengenai latihan bagi pegawai negeri pemerintahan ditetapkan di bawah naungan Asosiasi Ilmu Politik Amerika. Dan pada tahun 1914, usulannya dengan tinjauan ke masa depan yang luar biasa, yang diperlukan sekolah keahlian untuk mendidik para pegawai negeri administrasi negara, dan diperlukan juga di tingkatan-tingkatan teknis untuk keperluan itu. Dan komite ini mendirikan pusat lembaga pengembangan latihan bagi pegawai pemerintah. Pada 1914, pelopor perhimpunan Amerika bagi administrasi negara yang dibentuk pada 1939. Administrasi negara mendapat pengakuan akademis pada tahun 1920-an, dimulai dari penerbitan buku Leonard White, yaitu Introduction to the Study of Public Administration Negara, pada tahun 1926. Buku pelajaran pertama yang membahas secara menyeluruh bidang ini. Sebagaimana ditunjuk oleh Dwight Waldo, buku White merupakan ciri pokok kemajuan Amerika, dan karakter pokok tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat pada bidang ini. Politik tidak tercampur dengan administrasi. Manajemen dapat menjadi bidang studi tersendiri, dan administrasi negara dapat menjadi ilmu yang bebas nilai. Periode ketika misi administrasi adalah ekonomi dan efisiensi. Hasil paradigma satu memperkuat pemikiran dikotomi politik administrasi yang berbeda, menghubungkannya dengan dikotomi nilai fakta yang berhubungan. Dengan demikian, segala sesuatu yang diteliti atau dipelajari dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmian
dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik. Gambaran wilayah kajian antara ahli ilmu administrasi negara dengan ahli ilmu politik selama tahap pengorganisasian lokus dapat dilihat pada universitas-universitas. Para ahli ilmu administrasi memberi kuliah teori organisasi, anggaran belanja atau budgeting, kepegawaian, sedangkan ahli ilmu politik memberi mata kuliah seperti pemerintahan, perilaku lembaga yudikatif, lembaga kepresidenan, politik negara, dan politik lokal. Demikian juga bidang-bidang yang non-Amerika seperti perbandingan politik dan hubungan internasional. Implikasi yang tidak kalah pentingnya dari tahapan pemusatan lokus adalah tertutupnya administrasi negara dari bidang-bidang lainnya seperti administrasi niaga yang mempunyai konsekuensi yang patut disayangkan pada saat bidang ini mencapai keberhasilan dalam usaha mencari wujud organisasi. Dan terakhir, karena penekanan administrasi negara pada administrasi dan fakta dan sumbangan yang besar para ahli administrasi negara terhadap lahirnya bidang teori administrasi, diletakkan dasar bagi penemuan selanjutnya prinsip-prinsip keilmiahan tertentu dari administrasi. Para peneliti dalam aliran ini, yang sering disebut manajemen ilmiah, kemudian mengembangkan prinsip-prinsip gerakan fisik yang efisien untuk efisiensi yang optimal dalam menyusun bagian-bagian mesin. Literatur yang paling terkemuka adalah yang ditulis oleh Frederick W. Taylor dan yaitu berjudul Principle of Scientific Management pada tahun 1911 dan berbagai karya Frank dan Lillian Gilbert. Adapun bila dihubungkan dengan konsep manajemen ilmiah kurang mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara selama tahap ini berlangsung. Hal ini disebabkan manajemen ilmiah memfokuskan perhatian pada pegawai-pegawai organisasi pada tingkat yang lebih rendah. Ketika akan membahas manajemen organisasi dan manajemen ilmiah dalam kerangka teori organisasi, tingginya kekolotan, sebagaimana hal ini sering disebut, dari administrasi negara ditandai oleh penerbitan buku Luther H. Gulick dan Lendl Arwick, yaitu Paper on Science of Administration pada tahun 1937. Tonggak studi ini juga ditandai prestis administrasi negara yang tinggi. Gulick dan Urwick adalah orang terpercaya Presiden Franklin D. Roosevelt dan penasihat dalam berbagai masalah manajerial. Kertas kerja mereka merupakan laporan yang disampaikan kepada Komite Bidang Ilmu Administrasi Presiden. Bagi Gulick dan Urwick, prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan di mana prinsip tersebut diterapkan tidak penting. Fokus lebih penting daripada lokus. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipelajari sebagai masalah teknis tanpa memandang tujuan, orang yang ada di dalamnya, maupun apapun undang-undangnya, teori sosial atau teori politik yang mendasari terciptanya asosiasi tersebut. Gulick dan Urwick mengajukan tujuan prinsip administrasi kepada para mahasiswanya dalam anagram singkat yaitu POSDECORP. Anagram itu adalah kepanjangan dari planning, organization, staffing, directing, coordinating, organizing, reporting, dan budgeting. Itulah administrasi negara pada tahun 1937. Berbagai dinamika administrasi negara kemudian berkembang dan mengalami masa penuh tantangan pada tahun 1938 hingga 1947, di mana untuk pertama kalinya aliran utama administrasi negara mendapat tantangan konseptual. Pada tahun itu, buku Castor Barrett yang berjudul The Function of the Executive diterbitkan. Pengaruh buku ini terhadap administrasi negara pada waktu itu tidak luas, akan tetapi akhirnya buku ini berpengaruh besar pada Herbert Simon ketika ia menulis kritiknya yang mengenai ilmu administrasi negara dalam bukunya yang berjudul Administrative Behavior. Pengaruh buku Barrett mungkin sudah diabaikan karena seperti Presiden Telepon Bell New Jersey sebelumnya, ia bukan anggota yang diakui di kalangan sarjana administrasi negara. Pada tahun 1947, ketika menyerang dasar-dasar administrasi negara dalam Administrative Behavior, Simon memberikan alternatif kepada paradigma yang lama. Menurut Simon, paradigma administrasi negara yang baru seharusnya memiliki dua macam ahli administrasi negara yang bekerja secara serasi dan
saling memberi dorongan yang memusatkan perhatian pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didasarkan pada dasar-dasar psikologi sosial secara seksama, dan kelompok lainnya yang lebih memusatkan perhatian pada pembuatan kebijaksanaan umum. Usaha yang disebut terakhir tentu berjangkauan luas. Pada tahun 1950 hingga 1970, administrasi negara berkembang sebagai ilmu politik sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir. Administrasi negara melompat ke belakang dengan serta-merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharuinya kembali penentuan lokus, yaitu birokrasi pemerintah. Tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Haruskah mekanisme pembuatan anggaran dan kebijaksanaan umum pegawai dikaji secara tersendiri? Atau haruskah para ahli administrasi negara mempertimbangkan skema filosofi utama? Administrasi Platonis. Mereka menyebut Platon sebagai seorang ilmuwan politik seperti Paul F. Levy. Atau haruskah mereka sebagaimana dikemukakan oleh Simon menggali bidang penyelidikan yang cukup baru seperti sosiologi, administrasi niaga, psikologi sosial yang mereka hubungkan untuk analisa organisasi dan pembuatan keputusan. Singkatnya, tahapan penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan usaha menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Pada tahun 1960-an, tipe AN atau administrasi negara, sebutan yang sering diberikan dalam fakultas-fakultas ilmu politik, cukup banyak membongkar balikan jurusan ilmu politik. Paling tidak ada dua perkembangan yang terjadi selama periode yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara para ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik secara berangsur-angsur. Peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, kemudian perbandingan dan pembangunan administrasi yang pasang surut sebagai subbidang administrasi negara. Kasus dalam administrasi negara adalah gambaran peristiwa yang menentukan atau menyebabkan suatu keputusan atau keputusan-keputusan oleh pelaksana administrasi negara atau administrator. Beberapa laporan memperlihatkan bahwa faktor kepribadian, legal, institusional, politik, ekonomi, serta faktor-faktor lainnya yang mengelilingi proses pembuatan keputusan. Akan tetapi tidak ada usaha untuk menerangkan hubungan-hubungan kausal yang absolut. Spekulasi psikologi dihindari walaupun terdapat pola perilaku yang berulang-ulang berusaha untuk membuat pembaca merasa benar-benar terlibat. Dan seluruh perhatian dipusatkan pada pembuatan keputusan. Permasalahan pembuatan keputusan lebih diseleksi bagi tindakan yang melibatkan kebijakan dibandingkan dengan masalah-masalah teknis. Dan pada umumnya, kasus ditulis dari berbagai peneliti yang objektif, tetapi dengan pusat perhatian pada kegiatan seseorang atau kelompok. Nah, dari uraian tadi kita melihat di mana pentingnya studi kasus bagi perkembangan administrasi negara, yaitu suatu yang istimewa yang agak terpisah dari hakikat nilai metode kasus sebagai dasar pemikiran pengajaran simulasi dan wahana yang sangat efektif untuk menerangkan masalah pilihan moral dan tingkah laku dalam lingkungan administrasi. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita di sesi 15 ini. Nanti kita jumpa lagi setelah ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.